Ya, baik. Selamat sore. Suaranya bisa jelas terdengar? Terdengar, Pak. Suaranya bisa jelas terdengar? Terdengar, Pak. Jelas, Pak. Oke, suaranya jelas ya, terdengar. Ya, sambil menunggu yang lainnya bergabung untuk bisa mengaktifkan kameranya, siapa saja yang mengikuti perkuliahan di minggu kali ini. Untuk mata kuliah perpindahan kalor dan massa sudah 4 kali ya dengan Prof. Bambang. 4 kali pertemuan belum? Sudah 4 kali pertemuan ya. Maksudnya sudah 4 minggu pertemuan dengan Prof. Bambang ya. Iya, Pak. Ya, sambil menunggu yang lain ikut masuk, bergabung, akan mulai untuk ke bagian materinya. Nah, di layarnya sudah keluar tampilannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah keluar ya? Sudah, Pak. Suaranya jelas terdengar nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas keluar ya, terdengar suaranya? Jelas, Pak. Ya, jadi yang sudah mendownload atau bergabung di Edmodo itu bisa mendownload materi e-booknya. Apa saja e-book dari heat transfer tersebut. Jadi berbagai macam sumber atau buku ya nanti Anda bisa baca di e-book tersebut seperti heat transfer, ini karangan dari J.P. Holman, itu sudah cukup lama dijadikan referensi untuk mata kuliah heat transfer. Nah, ini adalah e-booknya, jadi nanti Anda bisa lihat secara lebih lengkap lagi di bagian tersebut. E-book dari heat transfer ini ya umumnya menceritakan perpindahan panas ya. Jadi teori-teori perpindahan panas itu banyak sekali hubungannya dengan masalah hitungan matematikanya. Nah, di sini Anda bisa mempelajari atau mengetahui simbol-simbol apa saja yang dipergunakan di hitungan perpindahan panas. Dari satuan SI, satuan internasional, kemudian Inggris, satuan Inggris. Nah, untuk satuan-satuan ini
ya Anda sudah pernah mempelajari ya di semester sebelumnya seperti di SMA atau di mata kuliah yang sebelumnya. Ada bermacam-macam satuan seperti satuan untuk volume, kecepatan, density, dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa lihat secara lebih lengkap di tabel tersebut. Lalu mengenai bilangan non-dimensional atau basic dari heat transfer itu banyak mempergunakan teori tentang Fourier ya, Fourier law, kemudian radiasi dan bilangan-bilangan non-dimensional. Artinya bilangan non-dimensional itu seperti bilangan Reynolds atau bilangan Prandtl. Ini adalah bilangan non-dimensional karena ketika dilakukan perhitungan, maka dia hanya mengeluarkan angka saja atau nilai saja. Misalkan nilai Reynolds-nya 100 atau nilai Reynolds-nya 1000 atau 2000, tetapi tidak ada satuan. Itu adalah bilangan non-dimensional. Kemudian untuk isi dari e-book tersebut nanti Anda bisa mengeksplor lebih dalam ya mengenai teori-teori tentang thermal, konduktivitas thermal, kemudian perpindahan panas yang terjadi secara konveksi, radiasi, lalu satuan apa yang dipergunakan untuk menghitung nilai-nilai yang ditentukan. Kemudian di chapter selanjutnya, di bab selanjutnya itu menceritakan tentang perpindahan panas yang terjadi secara one dimension atau satu dimensi. Jadi panas tersebut bagaimana panas ini merambat melalui satu bidang atau satu dimensi. Misalkan dimensinya itu arah rambatnya merambat arah aksis X, sumbu X, atau merambat arah Y, atau merambat arah Z. Yang terjadi secara one dimension dengan kondisinya itu steady state, artinya tidak mengalami perubahan nilai thermalnya. Lalu di chapter 3 multiple dimension berarti lebih dari satu dimensi, bisa 2 dimension atau 3 dimension. Kemudian hitungan secara numerical method karena heat transfer atau perpindahan panas ini banyak menggunakan rumus ya atau persamaan matematika. Nah, karena dia banyak menggunakan teori matematik atau persamaan matematika, maka akan lebih mudah diselesaikan dengan cara metode numerical. Numerical ini artinya nanti Anda bisa mengaplikasikan atau menggunakan software. Banyak software yang bisa digunakan, ya salah satunya adalah software Excel. Excel itu adalah software numerik, jadi dengan mengetahui persamaan matematikanya, nanti Anda tinggal memasukkan ke software Excel tersebut, atau menggunakan software MATLAB maupun software paket seperti software ANSYS, ANSYS Fluent atau ANSYS CFX. Ininya konten dari di bagian lainnya nanti Anda bisa baca lebih lengkap lagi ya, karena ini cukup banyak e-booknya sampai 7 halaman. Nanti Anda bisa melihat lebih lengkapnya di e-book tersebut. Kemudian di bagian e-book yang kedua menceritakan tentang Principle of Intense Heat Transfer Second Edition. Ini ditulis oleh dari Tyler ya. Isinya nanti Anda bisa melihat apa yang dimaksud dengan pendinginan secara pasif cooling atau aktif cooling. Jadi secara sederhananya atau secara gambaran mudahnya, apa yang dimaksud dengan pasif itu artinya media pendinginannya itu menggunakan media heatsink. Jadi kalau Anda pernah membongkar atau membuka CPU, Central Processing Unit, CPU, komputer, itu ada namanya heatsink. Heatsink berupa fin yang jumlahnya bisa sampai 10 sirip atau 10 fin atau 20 fin. Itu adalah media pendinginan pasif cooling. Nah, di pasif teknik ini adalah media pendinginannya dengan cara memperluas permukaan heatsink, yaitu dengan menambahkan jumlah fin-nya, sehingga proses perpindahan panasnya yang terjadi menjadi lebih cepat ketika terjadi panas yang dibuang oleh sumber panasnya untuk didistribusikan ke lingkungan.
Lalu apa bedanya dengan aktif? Nanti Anda bisa bayangkan atau analogikan, aktif itu adalah teknik pendinginan dengan menggunakan sebuah kontrol atau pengontrolan. Nah, teknik pengontrolannya itu bisa saja menggunakan tiupan aliran jet, ada jet continue, kemudian ada jet sintetik. Nah, di bagian tersebut nanti banyak sekali cara-cara untuk mendinginkan, seperti menggunakan teori jet sintetik. Nanti ada sebuah membran yang melakukan vibrasi atau getaran pada frekuensi 100 Hz, 200 Hz, 300 Hz. Nah, dari frekuensi membran yang bergetar tersebut, dia menghasilkan aliran jet continue atau aliran jet sintetik yang fungsinya nanti berguna untuk percepat proses perpindahan panas yang akan dibuang ke environment atau ke lingkungan. Ya, jadi nanti Anda bisa baca lebih banyak ya atau lebih lengkapnya di bagian e-book tersebut. Kemudian ada juga yang menceritakan HE, heat exchanger, teori dari heat exchanger, bagaimana proses perpindahan panas. Dan Anda bisa lihat ada hitungan menggunakan LMTD, kemudian ada NTU. Ini Anda bisa membaca dengan lebih lengkapnya di e-book tersebut. Kemudian di e-book selanjutnya, ini e-book ini ya, atau buku ini sudah cukup lama ya, atau sering dijadikan reference dari karangan Yunus Cengel, menceritakan tentang perpindahan panas. Nah, di perpindahan panas ini berhubungan dengan teori termodinamika. Jadi nanti Anda yang sudah pernah mengambil mata kuliah termodinamik, itu nanti bisa membuka kembali teori-teorinya atau rumus-rumus berdasar atau hukum-hukum termodinamika di e-book ini. Lalu di bagian chapter-chapter yang selanjutnya ada menceritakan tentang perpindahan panas yang terjadi atau perpindahan panas konduksi yang terjadi secara transient. Nanti ada istilah steady state, kemudian ada transient. Apa itu transient? Dan nanti Anda bisa lihat di baca lebih. Transient heat conduction, perpindahan panas yang terjadi transient. Transient itu artinya panas yang berpindah atau yang mengalir itu fluktuatif, artinya dalam hitungan beberapa detik bisa mengalami perubahan dengan kondisi transient. Misalkan dalam waktu detik pertama, kedua, ketiga, misalkan untuk detik pertama panas yang berpindah itu katakanlah 110 derajat, tetapi di detik kedua panas yang berpindah bisa berubah menjadi 100 atau bisa menjadi 120. Jadi antar tiap waktu dari detik ke detik tidak mengalami nilai yang sama. Ini adalah perpindahan panas yang terjadi secara transient atau kondisinya unsteady. Ya, di e-book ini masih juga tetap membahas atau menceritakan tentang numerikal ya, Kak. Jadi nanti di bagian chapter ini nanti kalau misalnya Anda mengambil tugas akhir atau skripsi, Anda bisa mengeksplor lebih jauh atau lebih dalam lagi numerical method atau metode numerik untuk menghitung perpindahan panas pada suatu kasus tertentu. Jadi nanti Anda bisa melakukan analisa dengan bantuan software komputasi atau numerical method. Di selanjutnya e-book yang selanjutnya itu menceritakan tentang teori dasar fundamental of heat and mass transfer. Jadi bagaimana perpindahan panas yang terjadi. Jadi ada panas yang berpindah dan ada massa. Jadi ini umumnya seringkali terjadi pada perpindahan panas secara konveksi. Jadi ada perpindahan panas secara konveksi itu ada panas yang berpindah dari perbedaan temperatur yang tinggi berpindah ke temperatur yang rendah. Selain panas yang berpindah juga ada massa atau yang mass
transfer atau perpindahan massa terjadi berbarengan dengan panas yang berpindah tersebut. Ya, di e-book ini nanti Anda bisa membuka kontennya, apa isi dari e-book tersebut, seperti teori tentang perpindahan panas secara konduksi, konveksi, radiasi, dan hubungannya dengan hukum relationship, ya, atau hubungan dengan teori termodinamika. Kemudian di bagian chapter selanjutnya untuk perpindahan panas ini menceritakan tentang thermal properties. Jadi karakteristik dari panas tersebut bisa dipelajari, berapa nilai kalau misalkan media yang dijadikan rambatannya itu adalah media solid, media padat, dengan media cair, dengan media gas, itu bisa dipelajari berapa nilai properties material tersebut. Dengan mengetahui properti material tersebut bisa memprediksi berapa besar nilai thermal konduktivitas yang dimiliki oleh material yang dijadikan sebagai media perantara untuk memindahkan panas tersebut. Berikutnya di bab ketiga, chapter 3, one dimensional state conduction, nanti Anda bisa membahas, menceritakan tentang ya, oke, jadi kita lanjut lagi. Nah, di bagian ini nanti Anda bisa lihat perpindahan panas yang terjadi secara satu dimensi, one dimension, artinya panas yang merambat melalui satu aksis, satu suhu X, Y, atau Z. Nanti Anda bisa membaca di bagian teori tersebut. Lalu ya, ini cukup banyak ya, nanti Anda bisa eksplor lebih komprehensif lagi atau lebih mendalam lagi di e-book tersebut. Kemudian di fundamental of momentum. Nah, di sini cukup menarik juga ya, karena panas atau heat dan massa yang berpindah itu akan menghasilkan sebuah momentum, artinya memberikan gaya dorong atau tekanan, sehingga dengan mengkarakterisasi atau melihat karakteristik dari panas yang berpindah dan massa yang berpindah, nanti bisa diketahui berapa besar nilai momentum atau gaya atau tekanan yang dihasilkan dari panas dan massa yang berpindah tersebut. Apa isi dari e-book ini? Nanti Anda bisa membaca ya, karena e-book ini dibuat atau disusun dengan gabungan berbagai macam jurusan. Ada dari mechanical engineering, kemudian chemical, kemudian chemical engineering. E-book ini menceritakan yang pertama adalah momentum. Jadi proses transfer momentum. Nah, kalau berbicara tentang momentum, ya berhubungan dengan media yang dijadikan untuk perpindahan panasnya itu adalah berupa fluida cair, bisa fluida gas, karena dia memberikan nilai momentum atau menaikkan nilai momentum ketika suatu panas dinaikkan. Kemudian nanti Anda bisa membaca di bagian chapter selanjutnya untuk teori fluida statik, deskripsi dari fluida, hukum kekekalan massa, conservation of mass atau control volume,
ini seringkali digunakan di CFD ya, kalau Anda pernah mendengar computational fluid dynamic atau CFD, ada hukum konservasi massa. Jadi bagaimana suatu massa itu, massa yang masuk di dalam suatu sistem akan sama dengan massa yang keluar dari sistem tersebut. Teorinya seperti apa nanti Anda bisa dibaca di chapter 4, chapter 4, kemudian 5, 6, 7, dan seterusnya. Nanti Anda bisa mempelajari lebih jauh lagi di e-book tersebut. Ya, untuk tampilan di layarnya sudah mengalami perubahan? Sudah, Pak. Sudah berubah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, sudah keluar ya. Ya, oke. Jadi di bagian ini tadi ada proses perpindahan panas ya. Jadi secara umum atau secara dasar, proses perpindahan panas itu yang terjadi adalah 3 ya. Ada perpindahan panas secara konduksi, kemudian ada perpindahan panas secara konveksi, dan ada perpindahan panas secara radiasi. Ilustrasi yang paling mudah ya analoginya atau gambarannya seperti ini, diilustrasikan ketika Anda memanaskan atau memasak air ya, air di dalamnya itu ada air mineral atau air yang dimasak. Lalu ketika Anda meletakkan di sumber panas itu bisa nyala api berupa kompor atau berupa kayu bakar. Nah, secara bersamaan itu terjadi 3 proses perpindahan panas. Ada perpindahan panas yang terjadi secara konduksi, kemudian konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas yang terjadi secara konduksi digambarkan pada bagian ini, dalam hal ini diilustrasikan gagang untuk memegang dari tempat masak tersebut. Berarti panas yang berpindah dari sumber panas merambat melalui media dinding panci ya. Dinding panci itu panasnya merambat melalui dinding panci dan berpindah atau sampai ke bagian gagang atau tempat memegang panci tersebut. Jadi yang berpindah itu hanyalah panasnya. Jadi yang perlu diingat adalah perpindahan panas secara konduksi yang terjadi adalah hanya panas yang berpindah dengan media rambatnya adalah berupa media logam atau media yang padat. Jadi kalau material panci ini adalah terbuat dari aluminium, berarti dia merambat melalui aluminium tersebut yang bergerak ke arah gagang panci atau tempat untuk memegang panci tersebut. Ini perpindahan panas terjadi secara konduksi. Lalu bagaimana perpindahan panas secara konveksi? Untuk perpindahan panas secara konveksi hanya terjadi di dalam panci pemanas, di dalam panci tersebut. Jadi panci tersebut
terjadi di dalam panci tersebut terjadi perpindahan panas secara konveksi. Panas yang di bagian bawah yang ditimbulkan dari sumber panas, lalu ada perbedaan temperatur, selisih temperatur bawah dengan temperatur atas lebih tinggi, maka terjadilah perputaran atau pusaran atau olakan atau vortex di dalam panci tersebut yang diisi air. Jadi panas yang di bawah akan bergerak menuju ke atas, dan begitu juga sebaliknya dari atas akan turun ke bawah sampai mencapai keseimbangan energi, keseimbangan termal. Jadi ketika termalnya sudah seimbang, maka proses panas yang terjadi di atas dan di bawah memiliki nilai suhu yang hampir sama. Kemudian untuk radiasinya, untuk panas yang dipindahkan tanpa media perantara. Jadi diilustrasikan, Anda bisa lihat di bagian ini, heat atau panas yang berpindah tanpa media. Jadi hanya menggunakan lingkungan atau tanpa ada media yang dilaluinya. Ini adalah perpindahan panas yang terjadi secara radiasi. Ya, isi dari slide ini atau dari PPT ini nanti ya kurang lebihnya dari e-book yang tadi sudah ditampilkan. Nanti Anda bisa mengeksplor lebih lengkap lagi atau lebih jauh lagi di e-book tersebut. Jadi materi PPT atau PowerPoint ini hanya menampilkan secara garis besarnya atau secara umumnya. Secara lebih lengkapnya lagi nanti Anda bisa membaca di buku heat transfer tersebut. Nah, ini adalah URL. Kalau yang sudah pernah membuka URL ini, nanti Anda bisa mengeksplor lebih banyak ya di URL tersebut untuk mencari artikel ilmiah atau jurnal ilmiah atau proceeding di URL tersebut, di URL ini, karena referensi ketika Anda membuat skripsi atau menulis proposal skripsi, Anda banyak memerlukan referensi atau rujukan ilmiah yang perlu dimasukkan sebagai daftar pustaka dan melengkapi teori-teori untuk mendukung mengerjakan proposal skripsi tersebut. Oke, saya akan lanjut langsung. Nanti di bagian slide-nya, sambil berjalannya slide, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan di kolom chat atau mengaktifkan mic-nya. Ya, ini adalah teori yang paling dasar ya. Kenapa panas itu bisa berpindah atau mengalami perpindahan kalor atau perpindahan panas? Panas akan terjadi atau panas akan mengalir yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah. Artinya perpindahan panas akan terjadi apabila ada perbedaan temperatur. Jadi kalau temperatur katakanlah misalkan Anda mencampurkan dua gelas ya. Misalkan gelas yang pertama temperaturnya itu 100 derajat Celcius, kemudian di gelas yang kedua temperaturnya itu 100 derajat Celcius. Kemudian Anda pindahkan ke gelas ketiga, gelas yang kosong, maka tidak terjadi proses perpindahan panas karena temperaturnya sama untuk widanya, untuk wida yang dipindahkan. Tapi kalau ada perbedaan temperatur, misalkan yang gelas yang satu suhunya 100 derajat, kemudian gelas yang kedua suhunya 50 derajat Celcius, lalu dipindahkan ke gelas yang kosong, maka akan terjadi proses perpindahan panas. Nah, proses perpindahan panas ini ya teorinya panas yang mengalir dari tempat yang suhunya tinggi, berarti yang temperaturnya 100 derajat akan berpindah ke 50 derajat Celcius, dan
nanti akan mengalami keseimbangan termal. Jadi Anda bisa hitung 150 dibagi 2 itu adalah nilai termal yang seimbang dari panas yang mengalir tersebut. Nah, di bagian awal yang tadi diilustrasikan perpindahan panas secara konduksi. Jadi perpindahan panas konduksi terjadi apabila panas mengalir dari tempat yang suhunya tinggi ke tempat yang suhunya lebih rendah, dengan ketentuan harus menggunakan media. Jadi media penghantar, medianya itu umumnya terbuat dari material logam ya, material metal. Itu adalah material yang paling mudah untuk dilalui panas. Jadi panas tersebut akan berpindah dengan cepat pada media yang terbuat dari logam. Ya, teori dasar dari konduksi perpindahan panas secara konduksi menggunakan teori hukum Fourier. Qx itu adalah cepat rambat dari kalornya, nilai kalor. Kemudian K ini adalah nilai thermal conductivity. Jadi Anda bisa bayangkan nilai K ini dipengaruhi oleh media penghantarnya. Kalau misalkan media penghantarnya itu terbuat yang pertama, yang satu dari aluminium, kemudian ada media yang kedua terbuat dari kaca, yang ketiga misalkan terbuat dari tembaga. Nah, nilai K ini di thermal conductivity itu, nilai K itu thermal conductivity itu adalah nilai media penghantarnya. Jadi semakin besar nilai K-nya, semakin besar nilai thermal conductivity, maka nilai kalor, nilai Q yang berpindah juga akan semakin besar. Jadi karena bisa dilihat di bagian ini, K dikali dengan A. Kemudian untuk A ini adalah luas penampang atau luas yang kontak langsung dengan media sumber panas tersebut. Jadi semakin besar luas penampangnya atau luas permukaannya, maka media yang dipindahkan atau media panas yang berpindah atau nilai kalori yang berpindah juga akan semakin lebih besar nilainya. Lalu apa kegunaan dari ilmu atau manfaat dari heat transfer atau ilmu perpindahan panas ini? Anda bisa melakukan hitungan untuk melakukan perancangan katel uap atau boiler. Boiler ini atau katel uap ini digunakan untuk pembangkit listrik. Jadi ada pembangkit listrik menggunakan boiler. Jadi boiler ini menghasilkan uap yang memberikan nilai tekanan tinggi, high pressure, yang tekanan tinggi tersebut bisa memutar turbin yang terhubung dengan generator, dan generator menghasilkan energi listrik. Itu adalah aplikasi perpindahan panas yang dimanfaatkan untuk membuat boiler atau merancang boiler. Kemudian di bagian yang lain bisa dipergunakan sebagai media untuk heat exchanger atau alat penukar kalor. Nah, HE atau heat exchanger ini banyak sekali ya modelnya atau tipenya. Ada yang cross flow, ada yang model counter flow, dan tiap model-model tersebut memiliki karakteristik yang bervariasi untuk mendinginkan panasnya. Lalu perancang motor bakar atau ICE, internal combustion engine, motor pembakaran dalam, itu berhubungan juga dengan perpindahan panas. Nanti Anda bisa mengetahui bagaimana panas yang dihasilkan tersebut bisa menggerakkan atau mendorong atau memutar dari motor tersebut, sehingga dia menghasilkan energi
putaran atau menghasilkan gerakan yang bisa memutar roda. Lalu evaporator atau alat penguap, nanti Anda bisa lakukan itu, atau Anda ingin merancang evaporator atau alat-alat untuk mengeringkan atau alat-alat pengering atau alat penguap, ini Anda bisa menggunakan teori-teori heat transfer atau perpindahan panasnya. Nanti Anda bisa mengeksplor. Jadi kalau misalnya Anda melakukan suatu analisa atau melakukan rancangan untuk tugas akhir, Anda bisa mengembangkan untuk melakukan atau menghitung atau menganalisa dari performa sebuah boiler, atau melakukan analisa dari heat exchanger, kemudian mendesain dari alat-alat evaporator. Ya, itu hanyalah sebagai contoh ya. Jadi contohnya 6 ya, cukup 6. Nanti banyak sekali yang bisa dikembangkan lagi selama sistem tersebut atau alat tersebut masih berhubungan dengan perpindahan panas. Lalu balik lagi ke teori yang tadi, perpindahan panas secara konduksi benda yang menghantarkan panas disebut dengan konduktor. Nah, ada namanya konduktor, kemudian ada yang disebut dengan isolator. Berarti kalau isolator adalah kebalikan dari konduktor. Jadi benda yang tidak dapat menghantarkan kalor atau tidak dapat menghantarkan panas, itu disebut dengan isolator. Jadi dia mengisolasi ya. Contohnya adalah kain basah atau karet atau kain ya. Ketika Anda mengangkat alat masak atau alat yang digunakan untuk memasak itu panas, Anda bisa menggunakan kain basah atau menggunakan lap dan lain sebagainya. Itu adalah masuk ke dalam kategori isolator. Lalu contoh dari konduktor itu umumnya terbuat dari material logam ya, material metal seperti tembaga, besi, timah, dan aluminium. Nah, untuk karakteristik nilai material ini, tembaga, besi, timah, dan aluminium itu sangat erat sekali berhubungan dengan nilai K tadi, nilai thermal conductivity-nya. Jadi semakin besar nilai K-nya, maka dia kemampuan untuk memberikan atau menghantarkan kalor juga semakin besar. Nah, berapa nilai K, nilai thermal conductivity-nya, nanti Anda bisa membuka ya di e-book tersebut, di e-book yang tadi yang sudah dikirimkan di bagian lampiran. Itu ada nilai K, nilai thermal conductivity, berapa besar nilai thermal conductivity untuk tembaga, kemudian untuk besi, timah, dan aluminium. Ya, oke. Sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke slide berikutnya? Saat ini belum, Pak. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jika tidak ada, saya akan lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah,
Ya, untuk konduksi itu perpindahan panas yang terjadi secara konduksi adalah perpindahan panas yang tidak mengalami perpindahan. Jadi material atau zat yang padat tersebut, media yang dijadikan media penghantar itu tidak mengalami perpindahan. Inilah yang disebut dengan conduction atau perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Lalu contohnya seperti apa? Ilustrasinya ya banyak sekali contohnya. Ini hanya ilustrasi ya, atau sebagai contoh awalnya. Benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan, misalnya ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Itu adalah proses perpindahan panas yang terjadi secara konduksi. Medianya apa? Medianya yang dijadikan untuk merambat tersebut adalah medianya terbuat dari material logam. Ya, logamnya itu bisa saja dari kawatnya itu terbuat dari besi atau terbuat dari tembaga atau terbuat dari aluminium. Jadi ada panas yang berpindah melalui media tersebut. Lalu di bagian ini ilustrasinya kalau ditampilkan di gambar, yang berpindah itu hanyalah panas. Jadi panas, ini ada sumber panas, jadi yang berpindah dari sisi satu ke sisi dua itu adalah panas yang mengalami perpindahan. Tetapi untuk logamnya atau material yang dijadikan medianya tidak mengalami perpindahan, artinya dari ujung sampai dari ujung awal sampai ujung akhir tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami pergerakan. Yang berpindah itu hanyalah panas yang berpindah atau mengalir melalui media kawat atau ujung kawat tembaga tersebut. Ya, kira-kira kalau dari gambar ini ada gambar ya, ada gambar A dan B. Jadi ada gambar A dan B. Lalu yang pertama gambar A 300 derajat Celcius, ya, satunya Celcius misalkan, yang kedua 300 derajat Celcius. Kemudian yang menjadi pertanyaan, bagian mana yang lebih cepat panas? Apakah bagian dari sistem dari A atau bagian sistem B yang lebih cepat untuk panas? Pak. Bagian A, Pak. Yang A, Pak. Gimana? Bagian A, Yang Pak. A. Yang A ya. Ya, jadi untuk medianya yang lebih cepat panas itu adalah bagian A. Kenapa ini bisa terjadi? Karena luas permukaannya lebih tipis, artinya ini lebih 1 inci dan ini 2 inci. Jadi panas yang merambat atau panas yang mengalir dari bawah ke atas itu akan lebih cepat perambatannya jika dibandingkan yang memiliki nilai ketebalan lebih besar. Inilah yang menyebabkan tadi proses perpindahan panasnya akan lebih mudah ketika material tersebut berukuran lebih kecil atau lebih tipis. Lalu kalau diilustrasikan lagi, perpindahan panas konduksi akan lebih cepat ya, cepat sampai atau rambatannya akan lebih mudah jika jarak antara sisi pertama, sisi awal sumber panas dengan sisi yang tidak terkena panas itu lebih pendek. Kalau ditampilkan di gambar ini, gambar A, perpindahan panas akan lebih cepat merambat pada media
yang memiliki panjang lebih singkat atau panjang luas atau apa namanya jarak lebih pendek jika dibandingkan dengan media B yang lebih panjang. Kemudian untuk sudut kontak. Jadi kalau panas secara konduksi bisa dilihat di bagian ini ada gambar A, kemudian ada gambar B, gambar 1, kemudian gambar 2, lalu gambar A dan gambar AB ini memiliki nilai sudut yang berbeda ya, sudut kontaknya ada yang untuk